Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Fanini Fahimah. Saya dari MAHU 3B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dakwah antar budaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Nah, dari hal ini kita lihat dulu nih pengertian dakwah antar budaya itu sendiri. Jadi dakwah antar budaya ini terbagi dua kan, apa itu dakwahnya, apa itu yang dimaksud dengan budaya, dan apa itu dakwah antar budaya. Nah, dakwah dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Nah, secara terminologis dakwah itu memiliki arti mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang buruk agar mereka mampu mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah, dakwah juga memiliki arti sebagai sarana transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, tadi udah tahu kan apa arti budaya, bahwasanya budaya itu proses transformasi pesan juga, cara mengajak dan menyeru manusia kepada kebaikan agar mereka memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, budaya sendiri memiliki arti cara manusia hidup, berpikir, dan belajar. Nah, sehingga budaya terdiri dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Contohnya budaya berpakaian umat muslim di Indonesia berbeda dengan budaya berpakaian umat muslim di negara lain. Indonesia contohnya itu memakai kerudung, rok, baju panjang. Nah, kalau di Arab Saudi ya pakai abaya gitu, pakai langsung abaya. Kayak contoh dalam berpakaian untuk sholat juga berbeda. Sehingga dakwah antar budaya ini bukan sekedar transformasi pesan. Jadi dakwah antar budaya memiliki arti bukan sekedar hanya transformasi pesan dari seorang dai kepada mad'u yang berlainan budaya, tetapi lebih dari itu, yaitu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan mad'u agar interaksi yang tercipta tetap dalam situasi damai, dan dakwah antar budaya ini bukan aktivitas untuk meneror, menghujat, memprovokasi orang lain atas nama Islam. Tuh. Jadi dakwah antar budaya ini memperhatikan aspek pentingnya itu aspek keberagaman. Jadi ketika berdakwah kita harus memperhatikan aspek keberagaman, tidak hanya menginformasikan pesan saja, tapi juga melihat sisi keberagaman yang ada antara mad'u dan dai agar terciptanya interaksi yang saling berhubungan, seperti itu. Nah, lalu apa sih ruang lingkup dakwah antar budaya? Nah, ruang lingkup dakwah antar budaya pertama, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang kebudayaan yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Nah, jadi dikaji tuh dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik antara dai dengan mad'u gitu kan. Pasti kan dai dan mad'u ini memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Jika dai melakukan dakwah di tempat yang bukan tempat tinggalnya gitu. Terus juga kan ada juga mad'u yang dari daerah lain datang ke tempat si dai gitu. Jadi melihat adanya interaksi simbolik dai dan mad'u dan latar budaya yang dimiliki dalam perjalanan dakwah dai. Terus menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media mad'u yang dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Jadi menelaah unsur-unsur dakwah tuh. Jadi dilihat nih dari aspek dari budaya ini apa yang berhubungan dengan unsur dainya, pesan dakwahnya, mad'unya, metode, media, uslub, wasilahnya gitu. Jadi apa kira-kira yang bisa dipergunakan secara baik unsur-unsur ini ketika berdakwah kepada mad'u gitu, agar adanya terciptanya budaya-budaya yang bukan budaya baik, agar terciptanya dakwah yang optimal karena mementingkan
keberagaman yang ada. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Nah, Indonesia dengan negara yang khas suku dan bangsa dan kebudayaan menjadikan dai haruslah berhati-hati dalam penyampaian pesan dakwah. Oleh karena itu, hadirnya dakwah antar budaya sebagai pelajaran agar dai-dai dalam berdakwah memperhatikan aspek-aspek perbedaan hingga dapat membangun hubungan dengan budaya lain. Selain itu, dengan mempelajari dakwah antar budaya, seorang dai bisa memahami perbedaan dengan bersikap moderat sehingga konflik yang timbul antar budaya yang berbeda dapat dicegah. Jadi, pendekatan ini menjadikan dai itu berhati-hati dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, sehingga dai ini bisa bersifat moderat, sehingga juga konflik-konflik antara dai dan mad'u tidak terjadi. Jadi adanya pendekatan dakwah antar budaya membangun hubungan dengan budaya, yaitu membangun hubungan dengan budaya lain yang mempelajari bahwa dakwah seorang dai itu harus moderat, tidak boleh berat ke kanan, tidak boleh juga berat ke kiri. Seperti itu, harus moderat. Tidak menimbulkan sifat primordialisme gitu, agar tidak terjadi sifat primordialisme. Nah, yang mengenai perspektif dakwah antar budaya ini melihat pada adanya dakwah kultur, di mana kegiatan berdakwah memperhatikan potensi kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam menuju kehidupan yang Islami. Jadi perspektif dakwah antar budaya ini melihat kultur dari suatu daerah misalkan. Nah, kultur ini bisa dijadikan kultur baru yang menghasilkan kultur yang Islami. Sehingga dakwah ini bisa memanfaatkan adat yang ada, tradisi seni, dan budaya lokal dalam menuju kehidupan yang Islami gitu. Contohnya kayak dakwahnya Wali Songo. Jadi kan Wali Songo melihat kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Hasilnya kebiasaannya itu disisipkan nilai-nilai Islam yang menghasilkan kultur yang Islami, seperti itu, yang mana pesan-pesan Islam tersampaikan di dalam dakwah tersebut, seperti itu. Baik, untuk jawaban nomor 3 mengenai pertanyaan mengapa Allah menciptakan umat yang berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu, jelaskan berdasarkan konsep kesuku bangsaan dan sertakan ayat Al-Quran yang merujuk pada itu. Nah, berdasarkan konsep kesuku bangsaan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa akan menjadikan umat-umat yang berbeda. Allah kuasa akan hal adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini adalah ciri khas peradaban manusia. Nah, peradaban manusia adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan adanya keragaman ini untuk saling mengenal. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena adanya perbedaan. Seperti itu. Allah menciptakan manusia yang beragam sebagai pemberian atas hak manusia untuk memilih, sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi pahala dan siksa. Nah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kenyataan historis manusia yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupannya, bukan membatasi gerak-geriknya. Nah, jadi adanya perbedaan ini
harusnya dimanfaatkan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Karena kalau sama, gak ada sesuatu yang baru gitu, gak ada hal-hal baru. Karena kalau sama, tidak adanya perbedaan gitu kan, tidak adanya penelitian tentang hal yang ada gitu. Nah, jadi adanya perbedaan itu bukan membatasi gerak-gerik gitu, bukan untuk membatasi gerak-gerik. Nah, tentu saja Allah kuasa juga. Nah, tentang pertanyaan tidak menjadikan umat yang satu gitu, Allah tuh kuasa untuk menjadikan umat yang satu, seperti dalam surah Al-Hud ayat 188 yang berbunyi, walau sya'allahu rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Nah, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat yang satu. Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan umat yang satu, tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Karena tadi bahwasanya manusia itu melakukan peradaban. Nah, peradaban itu adalah sunnatullah. Nah, baik dalam hal menganut satu agama, satu keyakinan, atau satu pendapat, tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Karena adanya keberagaman, terciptanya kebersamaan agar manusia dapat berjalan di antara perbedaan itu. Bahwa agama bukan melarang perbedaan, tapi agama melarang perpecahan. Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh akal, sehingga manusia itu berpikir. Nah, pikiran manusia juga berbeda-beda, menghasilkan kebudayaan yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda gitu. Kalau misalkan manusia diciptakan dalam umat yang satu, tidak ada kebudayaan yang berbeda, sehingga tidak ada wujud keadilan Allah di situ. Tidak ada wujud keadilan Allah atas pemberian pahala dan siksa, seperti itu. Baik, mengenai pertanyaan nomor 4, yakni jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Nah, kita tahu Islam multikultural ini adalah Islam yang beragam. Jadi Islam multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan dalam hal ini merajuk pada nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat yang kaya akan keberagaman, yang mana tidak memperdulikan perbedaan dalam budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Karena pada dasarnya Islam multikultural bukan hanya sekedar tentang toleransi saja, melainkan lebih kepada bagaimana Islam dapat menjadi inspirasi untuk membangun hubungan yang bisa saling menghormati satu sama lain di tengah perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Nah, selain itu, mengapa harus ada Islam multikultural? Karena yang pertama, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama. Indonesia terdiri di Indonesia ada 5 agama, bukan Islam saja, tetapi ada 5 agama. Ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Islam, Konghucu, Buddha, Hindu gitu lah. Hindu Buddha ada. Nah, selain itu, agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan. Nah, kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk. Jadi, agama ini ciptaan Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah ciptaan manusia. Kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan manusia, sedangkan agama adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan, yang bersumber dari Tuhan. Agama merupakan segala sesuatu yang dapat atau bersumber dari Tuhan. Nah, agama dan kebudayaan ini meskipun berbeda tetapi memiliki relasi yang kuat. Nah, budaya itu sebagai infrastruktur agama, bukan agama yang sebagai infrastruktur budaya gitu. Jadi contoh gini, perusahaan tuh pasti ada infrastrukturnya kan. Nah, bangunan itu jadi infrastruktur perusahaan.
bukan perusahaan yang menjadi infrastruktur bangunan gitu. Jadi agama itu sesuatu, budaya itu adalah infrastruktur dari agama, bukan agama yang menjadi infrastruktur budaya. Nah, untuk fungsi dakwah antar budaya yakni dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keberagaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Maka framing yang harus ada dalam seorang dai ialah inna akramakum indallahi atqakum. Jadinya dalam berdakwah jangan harus ada rasa toleransi gitu. Mempertimbangkan keberagaman budaya gitu sehingga pesan yang dapat dipahami dan diterima dengan damai gitu. Agar dapat meminimalisir konflik, sikap primordial dan etnosentrisme, menjaga keharmonisan antar umat beragam, menambah wawasan materi dakwah. Lalu ada pula memperkuat persatuan di tengah perbedaan, menjaga stabilitas negara, dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Seperti itu. Jadi fungsi intinya itu adalah bagaimana dakwah itu seorang dai berdakwah mempertimbangkan keberagaman budaya sehingga pesan-pesan dakwah itu dapat diterima oleh dai. Selain itu juga mencegah konflik dan sikap primordialisme dan entosentrisme. Mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 yang yaitu jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keragaman. Nah, kita tahu bahwa Islam adalah doktrin atau ajaran. Nah, Islam memiliki Tuhan yang satu, doktrin agama yang satu yaitu Al-Quran. Apa sih itu doktrin gitu? Doktrin itu sesuatu yang harus kita terima, tidak bisa kita bantah. Nah, prinsip keesaan Tuhan memiliki nilai sentral berkaitan dengan kesatuan Islam. Prinsip satu-satunya Tuhan yang tidak bertuhan kepada selainnya, diikuti seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang sosial budaya. Mau sosial budaya seperti apa, prinsipnya Tuhan itu cuma satu. Gak ada Tuhan yang lain. Cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih Islam kesatuan dan keberagaman? Nah, hal ini merujuk pada kesatuan iman, menyatukan landasan umat Islam dalam menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Selain itu, keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktek adalah kenyataan doktriner, karena memang dikehendaki Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Nah, jadi Islam kesatuan dan keberagaman. Disatukan oleh iman, keberagaman akan pemikirannya gitu. Karena hakikatnya manusia itu kan berpikir. Jadi gini, contohnya pemikiran teologi, pemikiran kalam atau pemikiran teologi. Ada nih contohnya perbedaannya dari Asy'ariyah dan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah lebih memakai akal dibanding jika Asy'ariyah dia memakai wahyu. Jadi Mu'tazilah ini menekankan pentingnya akal dalam memahami agama karena mereka percaya bahwa akal adalah alat utama untuk mencapai kebenaran. Dan jika ada konflik antara akal dan wahyu, maka akal harus diprioritaskan.
Sedangkan Asy'ariyah memposisikan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Dan akal digunakan untuk mendukung dan memahami wahyu. Jika ada konflik antara akal dan wahyu, mereka Asy'ariyah ini lebih mengutamakan wahyu, dianggap lebih tinggi. Nah, tentang keadilan Tuhan, perspektif mereka tentang keadilan Tuhan. Mu'tazilah ini menekankan keadilan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak mungkin berbuat zalim atau menciptakan kejahatan. Jadi manusia ini memiliki kehendak bebas untuk memilih perbuatannya, sehingga bertanggung jawab atas amal baik atau perbuatan buruk. Nah, kalau Asy'ariyah meyakini bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan, termasuk perbuatan manusia. Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang tampaknya buruk, tetapi ada hikmah yang tidak selalu dipahami manusia. Kehendak Tuhan dianggap absolut. Jadinya contohnya tuh kayak untuk mencapai kesuksesan gitu, kita kalau Asy'ariyah ini lebih pada sesuai alurnya hidupnya gitu, tidak harus berpikir. Tapi kalau Mu'tazilah ini manusia itu bisa merubah segala sesuatu, bisa memilih untuk berubah seperti itu. Nah, perbedaan ini ada karena adanya bedanya penafsiran dan bedanya pemikiran di antara umat beragama, itu agama Islam. Seperti itu. Baik, di sini saya akan membacakan ayat-ayat isyarat kesatuan dan keragaman, yaitu merujuk pada soal nomor 5. Yang pertama itu tentang ayat tentang kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam. Itu surah Al-Anbiya ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Yang berbunyi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah itu mewahyukan kepada Muhammad itu ketetapan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita harus berserah diri kepada Allah, karena ketetapan itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Ketetapan itu telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita harus menyandarkan diri kita kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Yang kedua, ayat tentang kesempurnaan agama. Ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Kita tahu ayat ini turun ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada, yakni haji terakhir sebelum beliau wafat. Nah, ayat ini yang Allah turunkan itu bahwasanya Allah meridhoi Islam itu sebagai agama umat Islam, umat muslim. Nah, yang ketiga ada tentang rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat lil alamin. Seperti itu. Yang kedua ada tentang persaudaraan melalui ikatan agama. Dari surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perbuatan pada ciptaan Allah tersebut, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa walaupun Islam dengan berbagai keberagamannya, tetapi kita harus tetap berada dalam persaudaraan. Bahwasanya manusia adalah saudara, seluruh umat muslim adalah saudara. Yang kelima, ayat tentang kesatuan umat dari Quran surah Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi yang tadi, tentang yang tadi, bahwasannya walaupun ada perbedaan, tetapi umat Islam tetap dalam satu umat, yaitu umat Islam. Nah, Tuhannya pun tetap satu, doktrin Tuhannya pun tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan pemikiran-pemikiran yang ada gitu, kayak mazhab yang berbeda-beda, teologi, kalam, ilmu kalam, pemikiran kalam yang berbeda-beda gitu. Nah, yang keenam itu ada surah tentang kesatuan arah kepada Allah. Dari surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatu wa muwalliha fastabiqul khairat ayyama takunu ya'timu bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagi kebijakan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bahwasannya kiblat itu hanya satu, yaitu kiblat kepada Allah. Tapi kemanapun kita berada, pastikan niat kita itu adalah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya ada ayat terakhir, yaitu tentang kesatuan iman dan amal dari surah Asy-Syura ayat 227 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zalamu wa saya'lamul ladzina zalamu munqalibun. Yang artinya, kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah, dan bangkit membela kebenaran setelah terzolimi, orang-orang yang zolim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Jadi orang yang beriman, kekuatan iman dan amal itu Allah akan Allah bela dengan kebenaran. Baik, untuk ayat selanjutnya tentang isyarat-isyarat keragaman. Nah, yang pertama yaitu ayat umat moderat versus pertengahan di samping umat-umat lainnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'al bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yaqulur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan, yaitu umat yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, umat yang moderat. Yang kedua ada ayat tentang batahan terhadap kesatuan umat, yakni pada surah An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'lamun. Yang artinya, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja.
Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bantahan bahwasanya Allah tuh nggak menciptakan satu umat saja, tapi Allah menciptakan keberagaman. Allah mengadakannya keberagaman. Lalu yang kedua ada surat keberagaman agama dan kepercayaan, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumi asa ayyakunu khairum minhum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Lalu yang kedua ada yang keempat. Yang keempat ada surat tentang bagian dari umat yang beragam, yaitu surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamu amsalukum ma fatarana fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yahsyarun. Yang artinya, tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanmu mereka dikumpulkan. Nah, ayat ini jadi binatang juga adalah umat manusia, umat Tuhan. Itu ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak hanya manusia saja, bukan hanya umat Islam saja yang bagian dari umat beragam. Burung pun bagian dari umat yang beragam. Yang kelima ada tentang keberagaman suku bangsa, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Lalu tentang yang terakhir, keragaman kaum. Nah, keragaman kaum, ayat tentang keragaman kaum ini sama seperti ayat keragaman agama dan kepercayaan, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumi asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqal ba'dal iman wa may yatub fa ulaika humudz zalimun, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya adanya keberagaman kaum bukanlah celah untuk saling mengolok-olok, tetapi celah untuk saling menghargai perbedaan. Seperti itu. Nah, untuk materi rujukan materi yang tadi saya jawab itu merujuk pada pembahasan materi yang telah dibahas oleh Ibu Umi Halwah pada pertemuan di perkuliahan. Jadi referensinya itu dari PPT dan penjelasan yang dijelaskan oleh dosen
kita, yakni dosen saya, yakni Ibu Umi Halwati. Selain itu, untuk pertanyaan nomor 3 itu memiliki referensi dari jurnal, yakni jurnal Hidayat MS 2016 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di dalam Al-Quran dari Jurnal Ilmiah Studi Islam. Seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ketidakkomprehensifan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.